jadi mualafnya. Betul. Jadi mualafnya 2014. Berarti sekarang sudah tahun 10 lah. 2 tahun. Kok momentum apa? Agak panjang. Kira-kira 7 tahun sebelum saya bersahadat itu papi saya malah duluan. Oke. Oh ternyata papinya kok ini udah duluan. Proses 7 tahun sebelumnya. Tapi yang saya lihat papi saya waktu itu masuk Islam ya mungkin karena pergaulan ya. Betul. Nah, waktu saya ngeliat papi saya masuk Islam, ya cukup cukup kaget aja gitu. Cuman nggak sampai yang shock gitu enggak. Karena di keluarga saya memang tidak terlalu yang melarang orang harus memeluk agama tertentu gitu enggak, bebas-bebas saja. Lebih kalau dalam bahasa anak-anak sekarang lebih liberal ternyata. Iya, bebas gitu ya. Bebas lah gitu lah. Terus, Tetapi walaupun bebas, mereka juga masih punya stigma-stigma yang kurang sedap gitu ya terhadap Islam. Gitu. Tahu sendiri lah ya, kan kalau di Indonesia ini kan dulu kan kita bekas jajahan Belanda. betul. Ya, Belanda kan dulu kan menggunakan politik divide et impera kan. Saling adu domba ya. Nah, jadi kelompok-kelompok masyarakat ini kan dikotak-kotakan. Ya, ada kelompok Tionghoa, India, Arab. Pokoknya entitas budaya, entitas religi, entitas apapun itu selalu membuat mereka jadi media untuk domba. Jadi setiap kelompok ini kan jadi ada rasa curiga, ya kan? Nah, sehingga sampai sekarang pun masih ada dari kelompok-kelompok Tionghoa itu yang memandang ya orang Indonesia yang disebutnya dengan pribumi juga dengan agamanya. Betul. Ya, masih ada orang-orang tua kita yang berpikir Islam itu agamanya orang miskin, ya, Islam itu agamanya pribumi, Islam itu agamanya koruptor, Islam itu agamanya orang di penjara, ya kan? Masih ada yang begitu. Nah, tugas kita sekarang nih, ya sebagai yang generasi kesekian, kita harus bisa meluruskan kepada orang-orang tua kita yang masih punya stigma kurang bagus terhadap kenasionalan dan juga keagamaan, gitu ya. Nah, kita udah jelas, kita udah praktik sekian tahun, kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945, di Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah diatur setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Berangkat dari hak itu ya Pak ya? Dijamin kan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kan. Jadi kalau namanya orang pindah agama itu sebenarnya hal yang harusnya biasa gitu. Orang tua dulu boleh dikatakan gini, mama saya ikut nenek saya. Nenek saya dan mama saya itu Kristen militan. Bapak saya Konghucu. Nah, sampai kira-kira tahun 80-an lah baru bapak saya ikut Kristen. Nenek saya lebih militan dari mama saya ke gereja. Rasanya mah lebih keras lah gitu ya kalau dalam lebih taat lah, lebih taat. Oke. Jadi dari saya bayi lahir itu dibawa ke gereja oleh nenek saya. Oke. Dari mulai naik beca, naik sepeda, naik apa, pokoknya saya selalu setiap minggu dibawa gereja. Giliran saudara remaja, saya udah agak besar dikit, udah bisa bawa motor, bisa bawa mobil, saya bawa nenek saya ke gereja. Gantian gitu. Ya, terus? Ya. Ini seru nih, terus. Jadi boleh dikatakan saya tumbuh besar ya di gereja. Okay. Gereja tuh udah kayak rumah kedua lah buat saya. Aktif. Kalau sekarang mengeren produk IOM ya, kita orang-orang masjid gitu ya, gitu. Sama DKM-nya deket ke masjid gitu ya kok? Ya, pokoknya aktif lah di gereja. Di istilahnya di remaja, semuanya saya ikutin lah. Mau kor, drama, macam-macam. Gospel gitu ya kok ya? Gospel. Ya, apa intinya yang main band di gereja kan gospel namanya ya? Apa sih? Karena gospel itu mah kitab, dalam kitab mereka ada kitab-kitab yang disebut dengan gospel. Oke. Ada juga yang bilang gospel nyanyian. Nyanyian. Tapi yang kita kenal biasanya disebutnya kor, nyanyi bareng-bareng, terus ada drum. Contoh nih ya, Mang Roni udah biasa buka Quran. Betul. Ada terjemahannya kan? Betul. Biasanya ada asbabun nuzulnya kan? Betul. Ya, betul. Betul. Kalau misalnya turun gitu ya. Misalnya nih ya. Misalnya di dalam Quran yang biasa Bang Roni baca, ada asbabun nuzul nulisnya begini. Ayat ini dulu tuh nggak ada di manuskrip yang lama. Jadi ayat ini pasti tidak asli. Kira-kira gimana, Mang Roni sebagai orang Muslim? Ya, kan komplain kenapa bisa ada ini di dalam Quran gitu ya? Yang nulis kan yang lembaga yang menerbitkan Quran yang resmi. Betul. Kementerian Agama Republik Indonesia misalnya. Ada catatan begitu. Di Quran yang Mang Roni biasa baca. Betul. Tapi ada menurutnya. Kira-kira Mang Roni sebagai orang Islam baca itu gimana rasanya? Ya akan menjadi sesuatu yang berbeda dan aneh akhirnya gitu. Aneh. Betul. Terus gimana jadi? Jadi ini kitab suci bukan nih? Ada ayat yang tidak asli masuk dalam kitab suci.
siapa nih yang mulai masukin karangan ke sini gitu kan? Nah iya. Ini nauzubillah min dzalik nih. Misalnya terjadi seperti itu, gimana? Ya sebagai orang awam nih ya sebenarnya ya pasti akan bertanya gitu loh, minimal ke Pak Ustadz yang terdekat. Pak, ini kenapa ada ayat yang seperti Kalau ini? bisa kan kita telusurin terus kan. Kita kan yang awam nih kita bilang kan ada yang makiyah, ada yang adaniyah gitu ya. Nah mungkin juga hal-hal seperti itu yang kita tahu dari kecil, mungkin yang paling terdekat kan kita Pak Ustadz kita. Kita akan terus kejar sampai ke ulama-ulama kita ya. Betul. Sampai ke yang menerbitkan misalnya apa namanya tafsir-tafsir dengan ayat-ayat Quran lah. Betul. Gimana mutawatirnya kalau bisa ada sampai begini gitu? Misalnya, kan semua ayat-ayat di dalam Quran rata-rata kan hadisnya mutawatir. Betul. Bisa ada ayat tidak asli itu mutawatirnya di mana gitu kan? Nah itu yang saya temukan di dalam Bible mas. Di dalam Bible banyak ayat yang seperti itu, yang di naskah-naskah awal tidak ada, terus ditambah-tambahkan mungkin 100 tahun kemudian, mungkin 200 tahun kemudian, bahkan ada yang 400 tahun kemudian, bahkan ada 10 abad kemudian baru ada ayatnya. Ayat itu tadinya sebuah catatan. Jadi gini, tradisi Kristen kan diturunkan dalam tradisi tulisan. Quran diturunkan dalam tradisi lisan, hafalan. Pada saat tulisan-tulisan itu sudah terkumpul, walaupun semuanya salinan, tidak ada aslinya, semua terkumpul, kan dijadikan menjadi kodeks. betul. Kodeks ini, ya misalnya sekian ribu ayat lah. Di kodeks ini nggak ada nih, ini yang tertua nih. Tertua nih maksudnya paling dekat dengan narasumber. Mendekati dari penutur pertama lah gitu ya. Oke. Enggak, yang saya maksud narasumber adalah Yesus betul. ya. Yang paling dekat dengan Yesus, ayat itu tidak ada konteks ini. Setiap bayi yang lahir kan fitrahnya Muslim. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Benar nggak? Benar. Bukannya ada hadis begitu? Betul. Makanya saya bersyukur Ustaz, saya lahir Muslim, orang tua juga Muslim. Nah, setiap bayi yang lahir sebenarnya Muslim. Ini filosofinya setiap bayi yang lahir adalah Fitrahnya Muslim. Muslim. Fitrahnya Muslim apa? Muslim kan orang yang berserah diri kepada satu pencipta. Bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nah, jadi setiap bayi yang lahir fitrahnya itu sebenarnya Muslim karena dia tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada sang pencipta. Dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Tapi nanti kalau bayi itu udah besar, bayi itu mengenal Islam, menemukan lagi, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, artinya orang itu bukan pindah agama, tapi balik ke fitrahnya. Kita sebagai umat Islam, karena kita punya Quran, dan Quran juga disebut Alkitab, kita jangan sebut kitab mereka sebagai Alkitab. Bible aja Bible. Paling jauh Holy Bible lah gitu, paling jauh. Nah, jadi setelah saya dewasa, hijrah ke Jakarta, keluarga, sudah berkeluarga, akhirnya ya memang sudah qadarullah ya. Saya diberikan jalan hidayah melalui videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Waktu saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat, karena saya udah familiar dengan Bible, apa yang dia sebutin di dalam debat dia, saya cepat bukanya gitu karena saya pegang Bible juga kan. Ternyata apa yang dia omongin, apa yang dia perdebatkan dengan para pendeta, ya membuat saya takjub juga gitu. Akhirnya semua video dia semua saya tonton. Baru lanjut video-videonya Dr. Zakir Naik. Yang pertama bikin takjub itu apa dari seorang Syekh Hamid Didat? Dia sangat-sangat karismatik ya, karismatik dan sifat kebapaannya tuh kelihatan banget itu. Jadi pada waktu dia berceramah, pada waktu dia berdebat, pada waktu dia mengajukan argumen, di akhirnya dia tuh seperti seorang bapak lagi nasihatin anaknya. Itu yang saya rasa nerimanya tuh enak banget gitu loh ya. Caranya dia ngomong tuh memang sangat seperti kayak seorang bapak kepada anaknya gitu. Walaupun mungkin argumen-argumen dia dibawakan dengan tegas gitu ya, tapi pada akhirnya tuh lembut banget gitu. Titik mana kok yang pada akhirnya benar nih yang diomongin nih? Nah, dari awal misalnya kan saya lihat kan ternyata di dalam Bible saya itu ada yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme itu benar-benar identik. Dan kan satu Bible itu kita sebut satu kitab lah ya. Di dalam satu kitab kita kenal kalau di Quran namanya surah. Ya, surah-surah. Ini di dalam Bible itu di antara surah-surah itu bisa ada ayat-ayat yang identik. Serupa. Nggak satu dua loh, belasan gitu. Bahkan sampai hampir 30 kalau nggak salah, 37 ayat malah saya ingat ya. Di Quran kita juga mengenal ada seperti ayat-ayat yang sama, tetapi samanya itu adalah untuk menegaskan atau untuk menekankan. Contoh lah misalnya di surat Ar-Rahman lah ya.
Fabi ayyi ala'i rabbika Nah, tukadziban. itu kan sering banget disebutin. Iya, Tapi betul. itu kan pengulangan yang sifatnya menegaskan dan menekankan. Ingat tuh, apa nikmat apa lagi yang lu bisa dustain dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kalau di Bible itu, ini ada sebuah kisah yang sama persis sebanyak 37 ayat kurang lebih ya. Dari mana gitu? Apakah yang penulis surah yang satu ini nyontek yang lain atau sebaliknya gitu? Itu yang pertama kali membuat saya mikir, ini beneran nggak nih kitab suci gitu. Yang kedua, pada waktu Syekh Ahmad Didat itu bisa membuktikan bahwa di dalam Bible itu ternyata banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Artinya tidak otentik itu ditambahkan belakangan, bisa ratusan tahun kemudian, bahkan ada yang 10 abad kemudian gitu. Itu yang membuat saya bilang, loh kok kitab suci kok begini gitu loh. Di dalamnya kok bisa ada ayat-ayat yang merupakan tafsir orang yang tadinya catatan bisa menjadi ayat. Bayangkan kalau Quran kita juga ada hal seperti itu. Gimana kita gitu kan? Bubar jalan gitu istilahnya. Tapi ini bisa terjadi dan memang istilahnya dipaksakan untuk diterima oleh umat karena memang kalau di dalam internal kalangan mereka sendiri itu nggak ditekankan, nggak pernah dibahas. Di gereja juga nggak pernah dibacain. Tetapi buat pelajar-pelajar, akademisi-akademisi itu sudah hal yang umum. Ini nama tempat, ini nama gelar orang. Terus giliran saya ketemu Islam, kok Islam bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar orang, tapi sebuah kayak kata kerja gitu, kayak kata perintah. Artinya apa? Berserah diri, disuruh berserah diri. Kita manusia disuruh berserah diri kepada pencipta kita gitu. Nah, pada waktu saya ngeliat itu, jangan-jangan ini agama yang diturunkan yang menciptakan kita gitu, ya. Dan yang saya lihat adalah ada agama yang menganggap kelompok mereka itu kelompok eksklusif. Bukan untuk semua orang. Ya. Mereka menganggap dirinya adalah atau bangsanya bangsa pilihan. Mereka menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok pilihan atau bangsa pilihan. Ya, Judaisme itu adalah berasal dari nama anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Terus yang lain ada yang menggunakan sistem kasta. Ya, derajat orang dibeda-bedakan gitu. Terus ada lagi yang hanya mengedepankan filosofi. Tapi giliran Islam apa? Di giliran Islam nggak ada yang namanya diskriminasi, nggak ada mengenal ras, nggak ada mengenal etnis, nggak ada mengenal beda kulit, warna kulit gitu, atau warna mata gitu, atau mata sipit atau nggak sipit gitu. Pada waktu saya mengenal Islam, saya lihat ini agama kalimatnya begini, yang paling membuat saya akhirnya menerima ya. Ini adalah khotbah Nabi Rasulullah SAW terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan apa? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tapi yang lebih baik di antara mereka apanya? Ibadahnya. Takwanya. Takwa kita tahu kan? Takwa hanya kita diperintahkan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Betul. Itu namanya takwa. Jadi yang lebih baik daripada orang yang berbeda ras, berbeda etnis, berbeda bangsa adalah yang paling bertakwa. Itu yang paling masuk buat saya. Di Islam juga akhirnya saya mengenal begini. Kita tidak bisa milih mau lahir jadi orang apa. Betul. Kita nggak bisa milih lahir di negara mana. Betul. Kita juga nggak bisa milih lahir dengan orang tua siapa. Betul. Kalau udah begitu kan berarti kan kita cuma istilahnya apa ya? Kayak semacam ya udah ciptaan, lu dikasih takdir mutlak lahir sebagai orang apa misalnya. Ya lu tinggal ngejalanin hidup lu gitu. Ujiannya begini, lu lulus apa enggak gitu. Itu yang membuat saya oke. Jadi kalau begitu di dalam Islam tidak ada mengunggulkan ras tertentu. Betul. Tidak ada diskriminasi. Betul. Contoh misalnya di masjid kita mau sholat, yang dia duluan datang, dia di soft depan. Yang datang belakangan mau gubernur kayak mau presiden kayak bisa nggak yang di depan dicomot turun mundur presidennya maju? Nggak bisa begitu. Tapi di agama lain ada yang begitu. Karena dia nyumbangnya paling gede, dia bisa duduk paling depan. Memang disediakan tempat untuk dia gitu. Ada yang begitu. Jadi seolah-olah ada agama yang memandang daripada status orang, ya, kedudukannya misalnya, kehormatannya. Tapi kalau di Islam kan enggak. Setara ya Ustaz. Kalau di Islam kan mau OB yang datang duluan ya dia soft depan gitu. Bahkan untuk menentukan orang itu menjadi imam atau enggak, yang dilihat bukan kaya miskinnya. Cuma dari usia dulu. Oke, dari bacanya dulu. Bacanya dulu. Kalau anak kecil bacanya lebih bagus daripada orang tua, maju anak itu. Yang penting bacanya dulu. Baru nanti ada kriteria berikutnya gitu loh.
Yang artinya bahwa apa? Yang dikedepankan itu adalah keilmuannya, bukan daripada orang ini kaya apa enggak, orang ini donatur apa bukan gitu. Kalau donatur gede harus dia yang jadi imam, nggak bisa begitu kalau di Islam. Nah, itu yang membuat saya juga akhirnya ya ini kelihatannya ini agama yang memang benar-benar diturunkan sama yang menciptakan manusia. Sama manusia di bumi ini muslim bisa nggak? Bisa. Gampang banget. Tapi kenapa enggak gitu? Ya kan? Ya satu memang kita harus menjemput hidayah. Artinya kita diberikan akal kan untuk berpikir. Kalau kita sudah diberikan akal, terus kita bisa mikir, tapi kita tidak mau menjemput hidayah, berarti kan ada sesuatu lagi nih. Apa gitu yang tadi tanya Bang Roni ya? Biasanya orang tidak mau menjemput hidayah, kenapa? Satu, misalnya karena keluarga, jabatan, sosial, ekonomi gitu. Itu biasanya paling berat ditabrak gitu. Nggak berani meninggalkan hal-hal yang sudah nyaman gitu. Karena mereka sudah di zona nyaman gitu istilahnya. Jabatan. Kalau misalnya dia pindah agama, dia bisa kehilangan jabatan itu. Banyak mualaf yang kehilangan jabatan pekerjaan karena dia mualaf, gitu ya. Banyak juga yang takut kehilangan keluarga atau warisan, dicoret dari keluarga, dicoret dari harta waris, bisa. Tetapi kalau orang yang berani, istilahnya mau jujur kepada diri sendiri, sampai akhirnya dia mengambil keputusan dia menjadi seorang mualaf dengan segala resikonya, banyak juga yang begitu. Banyak mualaf-mualaf saya mengalami hal seperti itu juga ada. Yang sampai kalau dia pulang ke rumah masih diludahin sama mamanya juga ada. Yang sampai dicoret dari harta warisan juga ada. Bahkan yang akte kelahirannya mau dihapus pun ada. Ada yang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah kalau memang orang sudah mau jujur kepada diri sendiri dan dia istilahnya berpegang kepada imannya Islam, alhamdulillah jalanin nggak ada masalah gitu. Tapi juga orang yang di luar Islam yang mau masuk Islam kan banyak kekhawatiran. Pesan saya, oke khawatir, oke takut, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan karena tidak semua yang ditakutkan terjadi gitu. Dan kita dari Geraha Mualaf, kita sudah siap membantu mereka-mereka yang memang mengalami hal-hal seperti itu. Misalnya dibuang dari keluarga, kita sediain shelter untuk menampung mereka. Bahkan kita berikan keterampilan kalau misalnya mereka harus dibuang. Yang nggak punya pekerjaan, kita bisa kasih keterampilan. Mau bahasa Inggris ada, bikin kuliner juga ada, bahkan kita kasih guru ikro gratis pun ada. Ya, yang diusir kita sediakan rumah Quran ada. Yang nggak diusir misalnya di rumah, dia mau belajar karena udah usia atau waktu segala macam yang susah, kita kirim guru ikronya ke rumah.